Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Titu dalam pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup yang ada dalam ekosistem itu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada ekosistem itu berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antara makhluk hidup tidak berjalan dengan baik dan seimbang, nanti akan terjadi sebuah ketimpangan yang terjadi dan itu tidak baik untuk ekosistemnya atau untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, dalam ekosistem itu, interaksi yang dilakukan memiliki bentuk, hubungan, dan tujuan tertentu. Apa saja ya hubungan yang terjadi di dalam sebuah ekosistem dan bagaimana bentuk serta dampaknya? Yuk kita belajar bersama. Pola interaksi yang pertama yaitu netralisme. Netralisme itu terjadi jika makhluk hidupnya saling berinteraksi tetapi tidak mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Bu Titu kasih contoh, misalnya dalam suatu ekosistem terdapat gajah dan jerapah. Interaksi antara gajah dan jerapah ini termasuk interaksi yang netral, dalam arti tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Meskipun gajah dan jerapah sama-sama termasuk herbivora ya, tetapi mereka tidak saling berkompetisi untuk mendapatkan makanan karena makanannya mereka antara gajah dan jerapah itu berbeda. Jadi, walaupun gajah dan jerapah saling berinteraksi, tetapi antara keduanya sangat damai dan saling berbaur satu dengan yang lain dan tidak menimbulkan kompetisi. Contoh yang kedua yaitu antara ikan lele dan ikan sapu. Walaupun ikan lele dan ikan sapu hidup dalam perairan yang sama, tetapi kedua jenis hewan itu tidak menimbulkan kompetisi maupun predasi karena makanan mereka itu sangat berbeda. Kalau lele memakan makanan berupa pelet, sedangkan ikan sapu akan memakan lumut yang berada pada tempat tersebut. Jadi, hubungan antara keduanya dapat dikatakan netral karena tidak saling merugikan atau tidak saling menguntungkan. Contoh yang terakhir yaitu katak dan ikan. Walaupun katak dan ikan hidup bersama di dalam air, karena katak juga merupakan hewan amfibi ya, tetapi mereka tidak berkompetisi untuk mendapatkan makan karena katak tidak akan memakan makanan yang dimakan oleh ikan. Begitu juga dengan ikan. Dia tidak akan memakan makanannya katak. Nah, inilah yang dimaksud sebagai netralisme. Pola interaksi selanjutnya yaitu predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Organisme yang memakan organisme lain disebut predator atau pemangsa, sedangkan organisme yang dimakan disebut prey atau mangsa. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan yang dimangsa dalam sebuah ekosistem. Nah, ini Bu Titu kasih contoh ya. Yang pertama ini adalah singa yang memangsa zebra. Kemudian ada beruang yang memangsa ikan. Dan ikan hiu yang memangsa singa laut. Ini adalah contoh dari predasi, yaitu interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Pola interaksi selanjutnya adalah kompetisi.
Kompetisi adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama. Interaksi ini biasanya berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, penjagaan populasi, persebaran, dan ketersediaan hewan serta tumbuhan. Sebagai contoh, kambing dalam ekosistem padang rumput ini saling berkompetisi untuk mendapatkan sebuah hal yang sama. Apa itu? Iya, berkompetisi untuk mendapatkan rumput. Contoh selanjutnya, ada singa dan hiena yang saling berkompetisi untuk mendapatkan mangsa. Contohnya berebut rusa seperti itu untuk makanannya mereka. Contoh selanjutnya, dalam sebuah kolam ada beberapa ikan saling berkompetisi untuk memperebutkan hal yang sama, yaitu untuk mendapatkan makanan. Nah, ini adalah contoh dari kompetisi, yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama. Pola interaksi selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan saling menguntungkan. Sebagai contoh yang pertama, antara kerbau dan burung jalak. Biasanya burung jalak itu hinggap di punggung kerbau. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu yang ada di tubuh kerbau. Dan kerbau menjadi terbebas dari kutu. Jadi antara kerbau dan burung jalak interaksinya saling menguntungkan. Contoh yang kedua, kupu-kupu yang hinggap pada tumbuhan berbunga. Kupu-kupu menghisap madu dari bunga, sedangkan tumbuhan berbunga dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Jadi, kedua interaksinya saling menguntungkan juga. Dan yang ketiga yaitu antara petani dan burung hantu. Burung hantu memangsa tikus yang biasanya merusak tanaman petani. Dan petani juga diuntungkan karena tanamannya selamat dari ancaman tikus. Ini adalah contoh dari simbiosis mutualisme. Pola interaksi selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda di mana satu individunya diuntungkan sedangkan individu yang lainnya dirugikan. Sebagai contoh antara kutu kepala dengan manusia. Kutu kepala yang hidup di kepala manusia itu menghisap darah manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu kepala tersebut. Jadinya gatal-gatal ya. Siapa yang kepalanya masih ada kutunya? Oke, contoh selanjutnya yaitu nyamuk malaria merupakan salah satu parasit yang merugikan manusia. Nyamuk ini akan menghisap darah manusia, kemudian meninggalkan parasit yang nanti dapat menyebabkan penyakit malaria. Dan contoh yang terakhir yaitu pola interaksi antara tikus dan petani. Tikus sebagai hama untuk para petani karena keberadaannya memakan tanaman petani. Akibat dari kebiasaan tikus ini, petani jadi dirugikan. Nah, itu adalah contoh dari simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Pola interaksi selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme,
yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu individu mendapatkan keuntungan, sedangkan satu individu lainnya tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Sebagai contoh interaksi antara ikan badut dan anemon laut. Ikan badut ini biasanya melindungi diri dari predator dengan cara bersembunyi di antara anemon laut. Anemon laut merupakan tumbuhan laut yang bisa mengeluarkan zat beracun yang dapat melukai ikan-ikan lainnya. Namun, hal ini tidak mempunyai efek terhadap ikan badut karena kulit dari ikan badut itu mengeluarkan pelindung berupa lendir. Jadi, ikan badut terlindung dari hewan laut lain yang mengancamnya, sedangkan anemon laut tidak merasa dirugikan, juga tidak merasa diuntungkan dengan keberadaan ikan badut tersebut. Contoh yang lain yaitu tumbuhan paku yang menempel pada batang tumbuhan jati. Hal ini dilakukan agar tumbuhan paku itu dapat memperoleh cahaya matahari. Nah, maka dari itu tumbuhan paku mendapat keuntungan dari interaksi tersebut. Tetapi pohon jati tidak diuntungkan juga tidak dirugikan dengan keberadaan pohon paku itu. Yang selanjutnya yaitu antara tanaman anggrek dengan inangnya. Hal ini hampir sama ya dengan tanaman paku tadi. Tanaman anggreknya untung karena mendapat cahaya matahari. Kemudian pohon inangnya tidak untung dan juga tidak rugi. Ini adalah contoh dari simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang satunya lagi tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Pola interaksi yang terakhir yaitu antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu itu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Contohnya adalah interaksi antara jamur dan bakteri. Jadi jamur itu mempunyai sesuatu yang dikeluarkan atau disekresikan yaitu berupa antibiotik yang fungsinya itu bisa menghancurkan struktur tubuh bakteri. Nah, ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh jamur supaya bisa tumbuh optimal di lingkungan yang sama ketika dia tumbuh dengan bakteri. Jadi, jamurnya bisa tumbuh subur sementara bakterinya itu dihambat pertumbuhannya dan lama-lama tidak akan tumbuh kembali. Contoh yang lain yaitu interaksi antara pohon mangga dan rumput. Ternyata pohon mangga itu mempunyai zat metabolisme sekunder yang dapat membahayakan rumput. Daun mangga yang sudah rontok itu ternyata merupakan herbisida alami, sehingga pertumbuhan rumputnya itu bisa terhambat dengan adanya zat toksik dari daun-daun mangga kering. Jadi, pohon mangganya tetap tumbuh subur, sedangkan rumput-rumputnya menjadi lama-kelamaan terhambat dan lalu mati. Nah, itu semua contoh interaksi dalam ekosistem. Bagaimana? Kalian sudah paham? Semoga kalian semua paham ya. Tetap semangat. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.